Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan saya Adela Muspita dengan NIM 210903085. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen perubahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andadara Aisyah MSI PhD. Selamat menyaksikan semua. Setiap hari, ribuan orang mengandalkan pelayanan imigrasi untuk keperluan paspor dan dokumen lainnya. Namun, sistem yang sering error ini justru menghambat pelayanan, menambah frustrasi masyarakat, dan menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen perubahan yang seharusnya dijalankan untuk memperbaiki situasi. Di imigrasi, teknologi, pegawai, dan prosedur saling memengaruhi. Jika sistem teknologi mengalami gangguan, itu berdampak pada seluruh layanan, maka memperbaiki satu elemen saja tidak cukup. Semua komponen harus bekerja selaras agar sistem berjalan lancar. Dengan melatih pegawai dalam menangani perubahan teknologi dan layanan baru, imigrasi bisa meminimalkan dampak sistem error. Pembelajaran ini memastikan pegawai selalu siap menghadapi perubahan, sehingga pelayanan tetap stabil. Untuk mengatasi masalah error, imigrasi perlu memperkenalkan sistem inovatif yang mampu memproses data lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tahan terhadap gangguan. Pelayanan imigrasi seharusnya mampu merespons gangguan dengan agility, mungkin dengan menyediakan opsi manual sementara atau layanan alternatif. Untuk meningkatkan pelayanan, kantor imigrasi perlu berkomitmen untuk selalu mengembangkan dan memperbarui sistem mereka, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hai Direktorat Jenderal Imigrasi, rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan efisien, bukan terjebak dalam antrean panjang karena sistem yang terus-menerus bermasalah. Ini adalah kegagalan pemerintah. Apa saja yang perlu diperbaiki dalam sistem pelayanan imigrasi untuk mengurangi frekuensi error? Perlu dilakukan perbaikan seperti menyederhanakan proses bisnis agar lebih efisien, meningkatkan interoperabilitas dan konektivitas sistem antar instansi, serta memperkuat infrastruktur teknologi. Siapa saja pihak yang harus dilibatkan dalam proses perubahan? Pegawai imigrasi, ahli teknologi informasi, perwakilan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta pemangku kepentingan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di mana resistensi terhadap perubahan paling sering terjadi dalam organisasi imigrasi? Resistensi terhadap perubahan dalam organisasi imigrasi paling sering terjadi di kalangan pegawai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan perlunya perubahan, ketidakpahaman terhadap manfaat perubahan, serta kekhawatiran kehilangan kenyamanan dan keamanan dalam pekerjaan. Kapan sebaiknya proses pengelolaan perubahan dimulai untuk mengatasi masalah sistem error ini? Setelah terdeteksinya masalah sistem error, agar langkah-langkah perbaikan dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan cepat. Mengapa penerapan teori manajemen perubahan berbasis proyek penting dalam konteks ini? Karena dapat membantu mengelola transisi secara terstruktur dan sistematis. Dengan pendekatan ini, setiap tahap perubahan dapat direncanakan dengan jelas, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Hal ini memungkinkan pengurangan resistensi dari pegawai, meningkatkan keterlibatan stakeholder, dan memastikan bahwa perubahan yang diterapkan berkelanjutan. Bagaimana cara menerapkan teori agility dalam perubahan organisasi di lingkungan imigrasi agar respons terhadap sistem error bisa lebih cepat? Bentuk tim multidisiplin yang melibatkan pegawai, ahli teknologi, dan perwakilan masyarakat. Gunakan pendekatan iteratif untuk pengembangan solusi, sesuaikan proses kerja agar lebih fleksibel, dan berikan pelatihan rutin kepada pegawai. Lakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas perubahan.